kota apa sih yang kalian lewatin? Tol Trans Jawa. Prosedur saat di Pelabuhan Ketapang maupun di Giliman, budget berapa? Hello gengs, welcome back to my channel. Oke, sesuai janji gue yang sebelumnya, gue akan membuat vlog yang kedua mengenai road trip gue kemarin Trans Jawa dari Jakarta sampai ke Pulau Bali. Sebelum gue mulai vlog kali ini, gue sebelumnya bilang makasih banget untuk kalian yang udah support gue di video pertama gue. Gue dapat saran yang banyak banget, gue dapat respon yang positif, support yang luar biasa. Thank you all. Makasih ya, geng. Oke, tidak berlama-lama lagi, kita langsung masuk di vlog kali ini, di vlog kedua gue. Tepang. Bulan lalu, tepatnya di bulan September, gue ada road trip seperti yang kalian lihat kan di Instagram gue. Trip yang mau gue bahas ini, geng, jadi perjalanan gue hanya khusus perjalanan gue dari Jakarta sampai ke Bali. Gue tuh mulai perjalanan ini itu dari Jakarta tanggal 12 September 2020, tepatnya kurang lebih jam 11 siang. Nah, sampai di Balinya itu hanya berselang satu harinya, jadi tanggal 13 September 2020. Cuma itu gue nyampenya sekitar jam 11 atau jam 12 malam. Saya disimpulkan perjalanan gue kemarin itu memakan waktu 36 jam, kurang lebih ya. Tapi itu karena bokap gue sendiri yang bawa mobilnya. Mungkin kalau kalian punya teman untuk gantian nyetir mobil, mungkin akan lebih cepet geng nyampenya. So, ini adalah tips road trip ala keluarga WG Tata Lepta. Check it out. Sebelumnya gengs, jangan lupa subscribe ya. Wuhui. Apa yang harus lo siapin untuk road trip? Pertama, rapid test. Karena kan kita traveling di tengah pandemi, kalau kalian ada rencana dalam waktu dekat, harus kudu rapid test. Karena kalau misalnya kalian reaktif, lebih baik jangan traveling dulu gengs. Harga rapid test kurang lebih 150-200 ribu. Untuk kemarin gue rapid testnya di Kimia Farma di daerah Ciledug, karena dekat rumah gue Ciledug. Jadi kalau kalian cari yang terdekat di rumah kalian. Yang kedua, bawa pakaian pastinya, karena kalian akan traveling. Bedanya apa pakaian yang kalian bawa saat road trip? Saat kalian road trip, please no koper. Jadi kalian jangan bawa koper, mau soft case atau hard case, sebaiknya jangan bawa koper. Jadi gue bawanya apa, Jeng? Kalian bisa bawa travel bag. Kenapa nggak koper? Karena kalau koper tuh terlalu kaku, geng. Jadi itu nggak bisa fleksibel atau terlalu makan tempat kalau ditaruh di dalam mobil. Beda kalau buat travel bag. Even kalian bawanya besar sekalipun, itu bisa fleksibel, bisa ditindih, bisa diselipin. Jadi ya nggak makan tempat, jadi kalian bisa lebih nyaman juga dalam mobil. Nah, tadi bentuk tasnya. Sekarang jumlah tas yang harus kalian bawa. Ini sih tergantung, cuma ini saran dari gue aja ya. Kalian harus siapin 2 tas. 2 tas apa aja? Tas yang pertama adalah tas yang akan kalian isi pakaian atau barang-barang yang akan kalian gunakan saat tiba di destinasi tujuan kalian. Misalnya kayak gue tujuannya kemarin ke Bali, jadi gue siapin 1 tas travel bag yang khususnya baju atau peralatan apapun yang akan gue pakai saat di Bali. Jadi tas tersebut gak usah kalian otak-atik istilahnya, bisa kalian taruh tas yang gede tersebut di paling bawah di mobil kalian. Tas keduanya isinya apa ya? Isinya adalah barang-barang yang akan kalian gunakan saat kalian transit. Mau berapa baju, berapa celana, itu tergantung kalian. Kalian coba perhitungkan dulu mau transit di kota mana, atau mau transitnya di pom bensin mana, atau rest area mana, dan butuh berapa baju, itu tergantung kalian. Bukan baju aja, kalian bisa isi juga sama perlengkapan mandi atau handuk kecil. Jadi fungsinya adalah tas itu adalah tas khusus transit. Dan lebih kecil ya, dan bisa kalian taruh di paling atas di susunan bagasi di mobil kalian. Nah, ada yang nanya nih dari Kak Ika di Instagram, butuh beberapa pasang baju? Ribuan atau mungkin ratusan?
Itu tergantung kalian, geng. Cuma kalau gue kemarin karena ini road trip dan gue juga bawa travel bag yang cukup besar, itu gue bawa dan masukin aja pakaian yang mau gue butuhin. Karena tuh road trip juga kan, jadi ya kalian bisa pertimbangkan, oh ini bagasi gue muat, mobil gue muat, ya udah masukin aja. Tapi kalau misalnya mobilnya lebih kecil ya kalian bisa pertimbangin bawa berapa pasang baju. Dan juga nanti saat di destinasi pun kalian bisa cuci kok, entah itu di villa yang kalian ada tempat cucinya atau bisa by laundry. Biasanya sih gue gitu. Toh kan bukan naik pesawat, jadi nggak perlu mikirin timbangan bagasi. Makanan pertama adalah makanan cemilan atau makanan yang kira-kira akan kalian makan saat di mobil. Cuma kalau keluarga gue tipenya bukan yang makan makanan ringan banget sih, ciki-ciki itu nggak suka. Kita lebih suka kayak kue-kue atau roti. Bahkan roti tawar biasa udah kita gosok dulu di rumah, udah kita potong, tinggal masukin plastik, tinggal dibawa deh. Nah, kalau yang itu cemilan. Kalau makanan beratnya, kemarin mama aku masak. Mama aku kemarin masak ikan pedas balado gitu. Tinggal ditaruh aja di Tupperware, tinggal dibawa deh. Tadi udah makanan ringan, udah makanan berat. Terakhir, gue juga bawa bahan makanan. Karena gue di Bali niat untuk nyewa villa atau rumah private gitu yang ada dapurnya. Karena juga masa pandemik ya, gue agak worry juga kalau makan di luar. Jadi mendingan masak sendiri. So, gue bawa bahan-bahan yang bisa gue olah di sana. Contohnya, gue bawa merica, garam, gula, mentega, meses, apalagi pasta, apalagi keju, apalagi bawang merah, bawang putih, bawang merah, gue bawa. Ini bawa aja gitu. Jadi kayak bahan makanan gitu, gengs, kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab ya Kak Ika mengenai makanan yang harus dibawa. Peralatan atau perlengkapan yang dibawa. Galon. Bawa galon yang besar, yang kayak biasa buat di rumah di dispenser, sama galon yang kecil, yang kayak dispenser gitu. Jadi istilahnya ada 2 galon. Galon yang kecil itu atau mini dispenser itu kayak pengganti pencetan yang buat di galon itu loh, yang kayak atau di pompa. Nah, gue penggantinya tuh pakai dispenser kecil itu. Jadi nanti sebelum diisi ke botol kita, dari galon ke besar ditaruh ke dispenser kecil itu, baru tinggal dipencet, dituang deh ke botol masing-masing. Tapi kalau kalian punya pencetan atau pompaan yang buat di galon itu loh, nah kayak gini nih gambarnya. Nah, kalian bisa bawa itu aja, nggak usah bawa dispenser kecil lagi. Karena kan bisa langsung dimasukin ke dalam botol kan, lewat pompaan itu. Nah, kalau udah ada galonnya, udah ada pencetan pompaannya dan atau dispenser kecilnya, kalian jangan lupa bawa botol kecil masing-masing. Kenapa? Jadi kalian nggak usah beli deh itu aqua botol, aqua gelas, kan go green. Jadi kalian tinggal isi aja lewat aqua galon. Setiap botol, air di botol kalian itu habis. Kalau air di galon udah habis, tinggal ke Indomaret atau ke Alfamart atau ke supermarket terdekat. Perlengkapan yang gue bawa lainnya adalah rice cooker. Rice cooker kan buat masak nasi, geng, lumayan. Biasanya gue gunain itu saat udah tiba di destinasi. Kalau di perjalanan, gue cukup beli nasi aja di warung atau di restoran yang gue makan. Untuk lumayan hemat biaya juga. Selanjutnya yang harus kalian bawa, menurut gue, bantal sama guling. Yeah. Pas udah tahu fungsinya kan, geng, untuk membuat perjalanan kalian lebih pewek, lebih enak kan dipeluk gitu ya kan. Bantal buat tidur, bisa buat senderan, bisa buat di pangku, pokoknya enak aja guling sama bantal. Jangan lupa. Selanjutnya dan temannya guling dan bantal, bed cover atau selimut. Jadi gue buat mobil itu kayak serasa kayak kamar gue aja. Jadi enak tinggal lurusin kaki biasanya, atau tinggal tidur pakai bantal, pakai selimut. Dan selimut itu jangan salah. Sebelum gue lanjut ke tips-tips selanjutnya, coba kalian komen di bawah. Menurut kalian perlengkapan terpewek yang kudu harus kalian bawa saat kalian traveling apa sih? Coba dong share sama gue di bawah, nanti share yang terbaik, terunik, terunyu akan gue share di Instagram gue. Oke? Ini yang paling penting ya, yang peralatan yang harus kalian bawa
kalau kalian traveling di tengah pandemik ini, khususnya lagi road trip, bawa satu kotak khusus isinya hand sanitizer, minyak kayu putih, vitamin, detol, terus penyemprot ruangan khusus sanitize ya. Teman-teman, di dalam kotak tersebut dulu yang akan beraksi kemarin sih saat gue sampai di kamar hotel, sampai di penginapan, di restoran emang gak semuanya banget mungkin hand sanitizer, tapi kotak itu akan selalu gue bawa. Selanjutnya, kota-kota apa sih yang kalian lewatin? Ini juga pertanyaannya dari Lona nih, gue dapet di Instagram. Pada dasarnya kota yang kita lewatin banyak banget, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, sampai Jawa Timur, hingga nyebrang ke Pulau Bali. Ya geng, kemarin itu kan gue lewat tol Trans Jawa. Nah, tol Trans Jawa itu posisinya ada di bagian utara Pulau Jawa. So, kota-kota yang gue lewatin adalah kota-kota yang berada di bagian utara Pulau Jawa. Nah, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Pulau Bali, ada beberapa kota yang gue ingat. Nih ya, gue sebutin beberapa. Kalau dari Provinsi Jawa Barat, itu ada Cirebon, terus Brebes, Tegal, nah itu udah perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah. Masuklah Pemalang, Pekalongan, baru ke Batang, Kendal, terus masuk Semarang, itu Jawa Tengah. Masuk lagi ke Salatiga. Nah, dari Salatiga nanti kan juga akan lewatin Ngawi, Nganjuk. Ngawi itu masih di antara perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Baru Nganjuk, baru kalian akan masuk juga akan melewati Surabaya, akan lewatin Pasuruan, lewatin Paiton, Situbondo, hingga ke Banyuwangi. Kalau Paiton tuh yang ada PLTA besar itu loh gengs. Itu keren banget sih, mau siang mau malam tuh pemandangannya luar biasa. Sampai ke Banyuwangi atau ke Pelabuhan Ketapang. Itu kota-kotanya ya, kayak di luar kepala gue sih. Kalau berapa kali gue road trip ke Bali. Nah, itu untuk kota-kotanya yang dilewatin. Sekarang lanjut. Gue akan bahas mengenai tol Trans Jawa. Mengenai tol ini, kemarin ada pertanyaan dari Ian Kailola nih di Instagram gue. Nah, dia tanya, sekarang kilometer di tol Trans Jawa itu udah sampai berapa? Jawabannya sudah sampai 833 km. Kalau kalian mau bayangin, ke Bandung itu kurang lebih 122 km. Nah, ini sampai ke Probolinggo Timur, pintu keluar di Jawa Timur, bahkan lewat dari Surabaya, itu 833 km. Jadi istilahnya kayak gue kemarin, masuk tol tuh dari Bintaro, itu keluar-keluar udah langsung di Probolinggo Timur. Jadi kayak ngejring, magic. Langsung dari masuk Bintaro, muncul udah langsung Jawa Timur. Nah, kalau kalian mau mampir ke kota-kota yang tadi gue sebutin, tinggal keluar. Misalnya kalian lihat pintu keluar Tegal, tinggal keluar, kalian langsung sampai di kota Tegal. Kanan kiri, oh ada Semarang, langsung nyampe di kota Semarang. Sekarang pertanyaannya, di 833 km itu, ada nggak rest area? Pasti ada, geng. Jangan sedih. Ada 27 rest area fungsional maupun operasional yang bisa menjadi tempat kalian buat istirahat. Mau pipis, makan, tiduran, istirahat. Tersedia 27 rest area. Untuk di setiap kilometer berapa aja akan gue infokan di gambar ini ya. Soalnya banyak banget, gengs. Biaya yang harus kalian siapkan untuk melewati tol Trans Jawa ini dari Jakarta hingga Probolinggo Timur sepanjang 833 km adalah 742.000. Paling tidak harus ada 742.000 saldo di kartu elektronik kalian untuk bayar tol pastinya. Naik penyeberangan feri dari Ketapang, Banyuwangi menuju Gilimanuk, Bali. Nah, setelah kita keluar dari gerbang tol Probolinggo Timur, yang paling ujung tadi tuh 833 km. Nah, menuju ke pelabuhan Ketapang di Banyuwangi itu udah nggak ada tol, gengs. Jadi udah jalan luar kota biasa. Nah, itu memakan waktu kurang lebih 5 jam dari ujung Probolinggo Timur itu sampai ke pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Nah, pelabuhan Ketapang ini berada setelah Taman Nasional Baluran, yang kalau kalian lihat ada hutan jati
itu panjang banget. Nah, kurang lebih 15 menit ketemu Pelabuhan Ketapang. Dan Pelabuhan Ketapang ini juga lokasinya sebelum kota Banyuwanginya ya, gengs. Biaya tiket penyeberangan kapal feri dari Ketapang ke Gilimanuk ini adalah 182.500 per mobil ya, gengs. Jadi mau berapapun dalam mobil tersebut harganya 182.500 per mobil. Nah, tiket ini kalian udah nggak bisa dapetin di counter atau manual saat kalian sampai di sana. Kalian harus beli ini by online. Online-nya di mana? Nah, kalian bisa kunjungi www.ferryz.com. Ini gue taruh di kolom di double. Hanya di pelabuhan itu juga ada calo. Jadi kalau kalian kesusahan dalam buka website tersebut, di pelabuhan itu juga kalian bisa menemukan calo-calo yang siap untuk bantu kalian, atau counter-counter yang memang non resmi yang bisa ada tertulis untuk pembelian tiket ferry. Nah, kalian juga bisa beli di situ. Kemarin pas gue nyampe di Ketapang itu emang gue agak nggak tahu kalau memang harus belinya online. Jadinya gue pakai calo sih. Gue bayar 200.000. Sisa jasanya memang terserah kita mau kasih berapa. Jadi gue kasih 200.000. Kan harga 182.500. Ya udah gue kasih 200.000, sisanya untuk dia gitu. Nah, ada yang tanya juga nih dari Bu Yulistiawan yang nanya prosedur saat di Pelabuhan Ketapang maupun di Gilimanuk. Apakah ada pengetesan rapid test atau swab test? Jawabannya tidak ada. Saat masuk di Pelabuhan Ketapang itu gue nggak dimintain rapid test. Padahal gue juga udah siapin sih rapid test. Kita memang sekeluarga juga udah tes, tapi nggak ditanyain juga. Dan identitas pun juga nggak ditanyain, KTP pun saat di Pelabuhan Ketapang tuh nggak ditanyain. Jadi KTP hanya dibutuhkan untuk pembelian tiket ferry aja, geng. Jadi pas pembelian tiket ferry itu butuh identitas, cukup satu KTP untuk pembelian tiket ferry satu kendaraan, satu mobil maksudnya. Begitu. Sampai di Gilimanuk, prosedurnya bagaimana? Kemarin hanya ditanyakan KTP seperti biasanya sih, sebelum masa pandemi pun. Kalau gue lagi road trip ke Bali sampai di Gilimanuk hanya ditanyakan KTP-nya saja untuk setiap orang yang sudah di atas umur 17 tahun yang sudah harusnya memiliki KTP. Jadi di masa pandemi ini nggak ada perbedaan sih, nggak ada dimintain hasil rapid test atau swab test, hanya KTP aja. Jadi nggak ada prosedur tertentu. Nah, perjalanan dari Ketapang ke Gilimanuk itu kurang lebih 30 menit di kapal. Nah, tiba di Gilimanuk, apakah langsung Jreng, Kute, dan Seminyak? Tentu tidak. Itu kan Gilimanuk ada di istilah bagian Bali Barat ya, di bagian atas kirinya Pulau Bali. Sementara Kute di bagian bawah, di Bali Selatannya, di bagian bawah Pulau Bali. Nah, jadi perjalanan kalian dari Pelabuhan Gilimanuk menuju ke Kute atau Denpasar itu memakan waktu kurang lebih 3 jam kembali. Semangat! Yang penting perjalanan kalian road trip itu, kalau gue kemarin sih ya kurang lebih 36-37 jam. Itu udah sama istirahat, udah sama makan, udah sama foto-foto dulu dikit, sama tidur di jalan. Jadi ya enjoy aja selama perjalanan. Budget berapa? Pokoknya selama road trip ini yang harus kalian siapin adalah uang tol, pastinya itu kurang lebih 742.000. Itu udah harus ada di e-tol kalian atau e-money kalian. Selanjutnya biaya penyeberangan, kalau kalian satu mobil berarti 182.500. Bensin kurang lebih 1,2 juta. Itu gue dengan kendaraan Kijang Kapsul ya, gengs. Kalau untuk makan, kisaran kasarnya aja ya, mungkin kita berempat 1 juta selama perjalanan dari Jakarta sampai ke Bali. Jadi totalnya 3.124.500. Itu kasarnya ya. Mungkin kisarnya bisa kalian siapin untuk road trip. Ini kan untuk 4 orang gue. Ya mungkin kalian bisa siapin 3.500.000 di jalan. Ya 3,2 itu menurut gue sih worth it ya untuk kita pergi road trip
berempat 3,2, bahkan 3,2 ke Bali. Mungkin untuk tiket pesawat hanya bisa untuk 2 orang, tapi ini bisa untuk 4 orang. Bonus pemandangan yang indah banget, quality time yang oke banget bareng keluarga, dan juga pasti kalian bisa mampir ke kota-kota yang kepingin kalian datengin tanpa perlu tambahan biaya lagi. Paling itu penjelasan gue saat kita one way ya sampai di Bali. Kalau dari Bali kita pulang ke Jakarta, itu kalian bisa kreasin sesuka kalian. Kayak gue kemarin dari Jakarta ke Bali langsung naik tol lurus aja karena pengen cepet-cepet kan nyampe ke Bali. Nah pas pulang dari Bali ke Jakarta, nah itulah kita berkreasi banyak banget. Gue mampir ke Banyuwangi, nginep semalam. Habis itu gue mampir ke Jogja, langsung tembus ke Jogja, gue nginep semalam. Nextnya gue mampir ke Semarang, gue nginep lagi semalam. Dan terakhir nextnya gue nginep lagi di Bandung semalam. Pastinya juga harus jaga kesehatan, protokol kesehatan juga harus kalian jaga ya gengs. Jadi gimana, kalian tertarik buat road trip? Kayaknya kalian harus coba road trip. Mungkin sekali seumur hidup atau mungkin berkali-kali kalian harus coba karena itu asik banget. Dan jangan lupa siapin musik yang kalian atau keluarga atau teman kalian suka. Itu nyanyi barengnya. Demikian info dan tips dari Fasya Tetaleta untuk road trip kali ini, tentang road trip perjalanan gue ke Bali kemarin. Semoga bermanfaat ya buat kalian gengs, dan semoga pandemi ini cepat berlalu dan kalian juga bisa merasakan traveling yang gue rasain kemarin. Walaupun kalian udah ada rencana sekarang ini, hati-hati ya, tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatan. Oke? Semoga ya gengs, vlog kali ini bermanfaat buat kalian yang memang rencana mau road trip, atau buat keluarga atau teman. Kalian bisa kirim channel YouTube ini dan kalian bisa bagikan ke semua orang yang akan road trip. Jangan lupa subscribe. Subscribe plus komen ataupun like kalian sangat membantu gue untuk lebih semangat lagi dalam membuat konten maupun dalam sharing perjalanan ataupun vlog gue.